Pemberian hijauan cuma 1 kali, biasanya jam 1 siang itu aja. Cuman 1 kali. 1 kali. Dan itu hidup Mas ya? Hidup Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup juga. Ya alhamdulillah nggak bisa dikatakan kurus ya. Iya. Rahasianya bisa bertahan dengan hanya 1 kali hijauan. Comborannya pakai apa Mas kok sampai seperti itu? Comborannya saya utamakan ya konsentrat Mas. Kalau untuk konsentrat sendiri, alhamdulillah saya cocoknya sama GF Mas. GF Super. Ya. GF Super. Sapi-sapi saya langsung suka gitu Mas. Ya gimana ya? Kalau sapi sudah suka kan nggak perlu diganti yang lain kan gitu. Iya betul. Dagingnya itu ya bagus, bobot gitu. Baru-baru ini saya kan buka-buka sosial media, YouTube kan gitu. Iya. Kebetulan saya ini nonton YouTube itu ada Setiawa Mas Hermawan. Itu saya simak katanya Mas Hermawan itu yang penting itu harus mencari sapi itu nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Bengah Mania dimanapun berada. Hari ini saya berada di kandang teman saya, namanya Mas Saiful. Nah, orangnya berada di sini, teman-teman. Halo, Mas Saiful. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan dulu, Mas? Untuk nama saya Saiful dari Singosari, Dusun Sumberjo. Oh, dusunnya Sumberjo sini. Kalau boleh tahu Mas, ini sudah berkeluarga belum Mas Saiful ini? Sudah punya anak 1. Alhamdulillah sudah punya anak. Tadi saya lihat rumahnya sangat megah sekali dari depan. Biasa aja Mas. Ternyata nyampe belakang rumah sapinya makin istimewa juga. Kalau boleh tahu Mas, ini di kandangnya ada berapa ekor Mas? Untuk keseluruhan masih 12 ekor Mas. Masih 12 ekor dan rencana pengen nambah Mas ya? Ya kalau ada rezeki, pasti insya Allah nambah. Semoga aja. Sejak kapan ini Mas seneng sapi? Kok saya lihat kayaknya kandangnya masih baru. Kalau seneng Mas ya, mulai dari orang tua dulu sudah peternak sapi. Jadi mulai dari kecil dulu saya sudah seneng sama sapi. Cuman untuk menggeluti sendiri seperti ini ya masih baru-baru ini aja Mas. Sekitar 5 sampai 6 bulanan. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk menggeluti sapi juga seperti orang tua dulu? Kalau saya pikir sih gini Mas, untuk apalagi kalau orang desa ya, kalau untuk mencari pekerjaan kan sulit Mas. Iya. Jadi apalagi saya sendiri untuk ijazah terbatas Mas. Gitu maksudnya. Saya ini ijazah terbatas, untuk sekolah tidak lanjut saya. Jadi memutuskan untuk meneruskan usaha orang tua dulu. Sebenarnya background orang tua saya petani di ladang seperti itu. Kalau peternak itu cuman untuk apa ya? Kalau kata orang dulu itu celengan gitu loh Mas. Sewaktu-waktu butuh bisa dijual kan gitu. Terus saya berpikir kenapa tidak dibuat gimana ya? Suatu pekerjaan aja untuk menambah penghasilan gitu loh maksud saya. Jadi saya terjun ke dunia sapi ini. Oke, kalau sebelumnya Mas Saiful ini backgroundnya apa Mas sebelum ini? Untuk backgroundnya saya sendiri sebenarnya ikut orang tua Mas petani Mas. Oh, petani aja. Memang sudah dari dulu bergelut dengan apa namanya
pertanian dan peternakan Mas Ya seperti itu. Cuman untuk peternakan tidak didalami Mas, hanya untuk celengan lah gitu loh kata orang. Ya karena orang dulu gitu. Celengan sewaktu-waktu butuh, karena kalau sapi itu kan ada pasarnya. Kan Oke. gitu. Jadi untuk kebutuhan mendadak itu kalau sapi langsung laku kan gitu Mas. Iya bener. Nggak repot untuk menjualnya, nggak repot. Jadi kalau boleh tahu ini Mas, dulu pertama kali punya sapi berapa ekor Mas? Dulu pertama kali untuk saya sendiri, Ya. 1 ekor Mas kalau saya sendiri. Tapi kalau orang tua dulu sudah pernah sampai 4 ekor kalau ya. orang tua. Kalau saya sendiri untuk mencoba di peternakan 1 ekor Mas. Gimana rasanya untuk ngopeni sapi sendiri gitu maksudnya. Dan ternyata alhamdulillah ada hasilnya, terus ya saya lanjutkan seperti ini gitu loh. jadi untuk di sini nih sebenarnya untuk manajemen kandang ini Mas, pembersihan kandang mulai sampai memberi makan itu gimana Mas? Kalau di kandangnya Mas Saiful ini? Ya kalau untuk semuanya sebenarnya saya lakukan sendiri Mas. Tanpa ABK? Tanpa ABK semuanya, termasuk ngarit, nyombor, bersihkan kandang. Ya namanya juga gimana ya, ngopeni sapi kan memang harus open kan gitu Mas ya, kata orang tua dulu gitu. Kalau nggak open ya jangan ngopeni sapi kan gitu kan. Ya betul. Ya memang harus dipersiapkan semua tentang tenaga kita sendiri maksudnya. Harus diseriusi lah Mas gitu loh maksudnya. Ya. Harus beneran. Untuk jamnya sendiri di sini untuk pemberian makannya? Kalau untuk comborannya saya pagi dan sore Mas. Nyombornya pagi dan sore. Pagi dan untuk sore. Pemberian hijauan? Pemberian hijauan cuma 1 kali, biasanya jam 1 siang itu aja. Cuman 1 kali? 1 kali. Dan itu hidup Mas ya? Hidup Mas. Alhamdulillah. Hidup juga. Ya alhamdulillah nggak bisa dikatakan kurus ya. Iya. Jadi saya lihat tadi juga luar biasa. Kalau boleh tahu nih Mas, rahasianya bisa bertahan dengan hanya 1 kali hijauan. Comborannya pakai apa Mas kok sampai seperti itu? Comborannya saya utamakan ya konsentrat Mas. Konsentrat, cuman saya kasih campuran sedikit singkong, ketela lah, ketela pohon, ya. Singkong yang disortir itu loh Mas, yang nggak masuk di pasar-pasaran itu saya beli. Kerucilannya. Gitu. Ya. Kalau untuk konsentratnya sendiri pakai apa Mas? Kalau untuk konsentrat sendiri, alhamdulillah saya cocoknya sama GF Mas. GF Super. Ya. GF Super. Kayaknya tadi saya lihat ada GF Premium juga Mas. Oh gitu. Iya. Yang GF Premium itu sebenarnya bukan bahan pokok Mas, bukan sebenarnya. Cuman gimana ya, pingin nyoba lah gitu, saya naikkan gitu loh maksudnya. Oke. Seperti apa pertumbuhannya sebenarnya. Kalau untuk konsentrat GF1 itu sudah cukup sebenarnya. Iya. Cuman namanya manusia Mas ya, kepinginnya yang cepet-cepet kan. Iya. Pinginnya seperti itu. Tapi bukan cepet instan Mas ya, tetap ngarit juga. Iya, tetap ngarit Mas. Jadi apa yang dirasakan Pak selama memakai GF Super ini? Ya selama saya memakai konsentrat, ya kebetulan sih sebenarnya saya pertama kali kenal konsentrat memang nggak pernah coba yang lain-lain. Ya. Jadi memang saya kenal konsentrat itu langsung GF, Ya. langsung GF. Kebetulan sapi-sapi saya langsung suka gitu Mas. Ya gimana ya, kalau sapi sudah suka kan nggak perlu diganti yang lain kan gitu. Ah ya betul. Untuk peternak sendiri kan yang di nomor 1 kan yang seperti yang penting itu sapi suka sama pakannya kan gitu. Ya. Kalau sapi sudah suka kan pasti gemuk gitu Mas. Ya. Maksud saya seperti itu. Jadi nggak pernah ganti-ganti Mas. Gak pernah ganti sama sekali. Nggak Sudah pernah. serk dengan GF Super. Dengan GF1 Super. Ya GF Super dan GF-nya dipakai GF1. Iya. Dan ini masih mencoba GF Premium dan Ya, ini juga produksi masih masih baru diproduksi ya GF. Masih baru diproduksi. Baru diproduksi untuk GF Premiumnya dan dari dulu memang sudah pakai GF. Yang dirasakan maksudnya ketika ini kan sapi-sapinya disembelih Mas ya untuk dijadikan ke jagal ya. Jagal. Nah itu kan yang jelas Masnya juga ikut waktu pemotongan, pernah ikut gitu ya. Pernah Mas, pernah. Gimana menurut Mas penggunaan konsentrat GF itu ketika dipotong?
Ya kalau kata jakal saya sih, untuk penggunaan pakan saya ini alhamdulillah jakal saya tidak pernah mengeluh mas. Katanya dagingnya itu ya bagus, bobot gitu katanya. Oh, istimewa. Katanya jagalnya seperti itu. Iya. Ya artinya kalau masnya nggak pernah ganti berarti kan memang benar-benar cocok, bukan sepertinya, memang sudah sangat cocok mungkin ya. Ya kalau kayak saya sendiri sih gini mas, kalau jagal itu nggak cocok dengan apa itu kualitas sapi-sapi di kandang saya kan nggak mungkin balik lagi toh mas, kan seperti itu. Betul. Tapi ya sebenarnya ya balik sih ya berarti kan cocok kan gitu. Iya. Saya seperti itu aja. Nah, jam membersihkannya jam berapa di sini mas untuk pembersihan kandang? Pembersihan kandang itu ya setiap habis combor selalu saya bersihkan pagi dan sore. Dua kali juga. Combor, ya. Ya. Dan saya lihat tadi setiap sapinya mengeluarkan kotoran selalu langsung ditampani itu gitu. Kalau ada saya mas. Oh iya. Kelihatan. Kalau sewaktu-waktu saya tinggal ya enggak mas. Iya. Sebenarnya yang untuk saya utamakan itu 2 kali sehari. Setiap habis combor pasti saya bersihkan. Terus saya tinggal gitu aja. Oh ya, dapat motivasi dari mana mas kok kayaknya peduli sekali dengan kebersihan kandangnya? Kalau untuk motivasi sih gini mas. Ya menyebutkan kan nggak apa-apa ya mas? Oh nggak masalah, aman di sini. Oh gitu. Saya dulu, nggak dulu sih. Ya baru-baru ini saya kan buka-buka sosial media, Iya. terus YouTube kan gitu. Ya. Kebetulan saya ini nonton YouTube itu ada Setiafarm Mas Hermawan. Mas Hermawan. Mas Iya, Hermawan. saya kenal juga itu, ada nomornya kalau mau langsung telepon Mas Hermawan. Oh, gitu. Nggak Iya. sih, cuma saya suka lihat kontennya aja. Oke, siap. Di situ saya simak katanya Mas Hermawan itu untuk pakan katanya kalau untuk sapi pakan itu nomor 2. Iya. Katanya Mas Hermawan kan seperti itu. Iya. Yang penting itu harus mencari sapi itu nyaman. Mengutamakan kenyamanan. Nah, kalau sapi itu udah nyaman, pasti gemuk. Untuk pakan itu bebas, mau dikasih pakan apa aja, asalkan sapi doyan, lahap, pasti gemuk seperti itu. Iya. Meskipun pakannya itu bermacam-macam, kalau sapinya itu nggak nyaman, kata Mas Hermawan kan nggak bakalan gemuk. Bahkan cenderung Mas Hermawan sendiri pernah cerita, pernah rugi kan seperti itu, Ya, hanya betul. untuk mengandalkan pakan seperti itu. Jadi saya coba untuk praktekkan di kandang saya. Alhamdulillah untuk pengerjaan sendiri ya amat sangat ringan. Untuk ngaritnya pun nggak terlalu memakan otot ya, Iya, maksudnya. betul. Sapi juga perkembangannya bagus seperti itu. Mungkin ada cerita perjalanannya Mas Saiful ini mulai dari awal sampai kandangnya isi dengan kapasitas 14 ekor ini mas. Mungkin ada kisahnya dari awal sampai sekarang. Ya kalau untuk kisahnya sih dulu itu gini mas, karena kenapa saya terjun ke sapi Ya. Jadi samping mencari pekerjaan itu sulit, Ya. saya sendiri juga modalnya itu tenaga, bukan kepintaran mas ya. Kalau kepintaran kan seperti punya ijazah kan seperti itu. Yeah. Saya ini ijazahnya hanya sekolah dasar mas. SD. SD saja. Saya Oh, itu istimewa mas. Seorang lulusan SD sudah punya pikiran mengembangkan peternakan, ini luar biasa. Itulah kecerdasan yang sesungguhnya mas, malahan mas. ya saya pikir seperti itu, makanya bukan mikir untuk mengembangkan peternakan mas, bukan. Saya sendiri mikirnya sama usaha saya mas gitu. Iya. Nah, karena jangankan SD mas ya, Iya. untuk ijazah sekolah menengah ke atas saja sekarang sudah hampir sangat tidak diperlukan sama perusahaan itu kan. Iya betul sekali mas. Jadi saya kok berpikirnya saya harus menghidupi keluarga, juga istri, juga anak, juga orang tua kan semakin hari semakin menua, kan pastinya tanggungan saya juga mas kan seperti itu. Iya betul sekali. Jadi akhirnya saya ya menuju ke sapi ini mas gitu, untuk mencari rezeki sebenarnya seperti itu. Ya alhamdulillah selama mulai dari
saya ngopeni sapi 1 ekor dan pernah menuai hasil. Akhirnya saya tertarik kenapa hasil pertanian di kebun nggak dijadikan sapi aja seperti itu. Iya. Untuk pembuatan kandang sendiri seperti ini sebenarnya saya modal nekat, Mas. Modal nekat. Modal nekat. Jujur saja saya ini gimana ya, kalau orang sini tuh mengatakan modal BRI gitu lah, Mas. Oh, ini ada suntikan juga dari sana. Nah, ada suntikan dari BRI. Oke, istimewa. Cuman saya Tapi tidak semua, Mas ya. enggak semua untuk kandangnya saja. Oke. Kalau untuk isi-isinya alhamdulillah hasil dari pertanian tebu. Oke, siap. Tebunya sendiri sebenarnya tidak menjanjikan untuk menghidupi keluarga sebenarnya, Mas. Kalau buat saya, karena lahan saya sangat terbatas, kecuali kalau orang mempunyai lahan tebu yang memang sudah berhektar-hektaran gitu, Mas ya. Saya kan terbatas, Mas, untuk biaya pupuknya sendiri kadang dan pekerjaan orang di ladang itu cukup untuk masa panen saja, jadi nggak bisa buat simpanan, buat makan keluarga nggak bisa, Mas. Oh gitu ya, jadi harus bergerak ke lain gitu, iya, Mas. Sehingga terpikir dengan ini ya. Nah, terpikir tentang penggemukan sapi ini gitu loh. Jadi mungkin ada suka duka selama beternak sapi, Mas? Kalau untuk sukanya dulu. Sukanya, Mas, di samping saya beternak ini kan hobi sebenarnya, Mas ya. Hobi ya, sama. Tentunya suka. Cuman yang paling sukanya itu kalau udah dijual dapat untung. Wah, itu berarti di situ ya. Sukanya seperti itu. Di untungnya dari ternyata. Untungnya, ya, intinya bisa mencukupi kebutuhan kita ya, itu. Bisa mencukupi itulah keluarga, gitu. Kecerdasan yang sesungguhnya itu, Mas, sebenarnya. Gitu. Bukan yang berijazah sampai S5 itu, Mas. Gitu ya. Iya. Jujur aja, Mas, memang kalau untuk bisa dikatakan bukan orang terpelajar lah, Mas, karena saya lulus sekolah dasar dulu sama orang tua, namanya juga pemikiran orang desa, Mas ya. Iya. Nggak boleh sekolah, Mas. Oh iya, sama. Bukan karena saya sendiri yang nggak mau, bukan. Iya. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya pingin banget sekolah seperti teman-teman. Iya. Cuman orang tua nggak mengizinkan karena katanya kalau anak sekolah, pemikirannya orang kampung kan beda ya, Mas ya. Iya, betul. Nggak boleh, takut keluyuran sangat jauh, intinya ginilah intinya yang negatif melulu orang tua itu. Ya. Intinya saya ditaruh di pesantren, di pondokan gitu, Mas. Istimewa. Itu juga termasuk pendidikan juga, Mas. Yang malah tanpa ijazah pun itu bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin seperti itu. Iya. Cuman di pondok pun saya nggak boleh ikut sekolah. Padahal di pondok itu ada sekolahan gitu ada, cuman nggak boleh sama orang tua. Nggak usah, kamu nggak usah sekolah, cukup ngaji aja. Apa yang diperintah gurumu itu yang kamu anut. Cuman kalau untuk sekolah saya tidak mengizinkan. Nggak usah, cukup ngaji aja, seperti itu. Dukanya kalau untuk sapi, ya kalau menurut saya sih tentang kesehatan sapinya sendiri ya, Mas ya. Oh ya, yang paling ditakutkan kaki, Mas, sebenarnya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami sapi sakit kakinya. Iya. Kita ini udah ngerawat 1 bulan sampai 2 bulan gitu, Mas ya. Terus sapinya kena sakit kaki selama 1 minggu. Itu aja gurunya udah mendadak, Mas. Iya. Jadi rawatan 1 bulan sampai 2 bulan seakan-akan hilang gitu. Iya. Jadi kalau udah sembuh kayak kita mulai dari nol lagi gitu, Mas. Itu dukanya. Gimana, Mas ya? Kalau untuk pesan-pesannya, saya sendiri sebenarnya gini aja untuk pemesannya. Ya ingat semua itu ada masanya gitu aja. Semua ada masanya. Ya terserah mau berbuat seperti apa aja. Tapi yang penting yang masih mager itu ingat semua itu ada masanya. Karena yang mager-mager itu suatu saat pasti mempunyai kewajiban. Kan nggak mungkin terus mager-mageran seperti itu seumur hidup, kan nggak mungkin. Nah, betul. Pasti ingin berkeluarga, pasti ingin punya keturunan, kan seperti itu. Oke. Kalau bisa jangan nunggu masanya, buatlah masanya, kan seperti Nah, istimewa. seperti itu kalau bisa. Jangan nunggu masanya yang dibuat, seperti itu kalau menurut saya. Jadi mempersiapkan sejak dini untuk mempersiapkan masa Itu depan lebih kita. baik. Itu lebih baik, Mas.
Oke. Jadi menurut Mas Saiful ini apa sih peternak itu? Menurut saya peternak, ya kalau saya sih bisa dikatakan pekerjaan yang hasilnya kalau memang asalkan itu sapi sehat, ya memang menghasilkan cukup untuk keluarga gitu aja. Oke. Terima kasih Mas Saiful atas waktu dan juga suguhannya. Ini kita sudah disuguhi kopi. Oh, enggak ada apa-apa. Lebih besar kopi saya sama tuan rumahnya, teman-teman. Oke. Jadi mungkin nanti kita lanjut. Saya mau ngikuti Mas Saiful ngasih makan sapi-sapinya mungkin setelah ini karena belum jam makan, Mas ya. Belum ya. Oke, terima kasih Mas Saiful. Mungkin nanti kita lanjut di konten berikutnya. Ya. Terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.